Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahmiwati, saya dari kelompok 12. Sini akan menjelaskan untuk cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, faktorisasi atau pemfaktoran adalah suatu produk objek lain yang jika dikalikan bersama menghasilkan bilangan yang sama. Langsung ke pemfaktorannya. Untuk pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ada beberapa bentuk nih. Untuk bentuk yang pertama, ABC-nya lengkap. Langsung kita ke contoh soal. X kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 7x, C-nya 8. Karena di sini 1, berarti langsung kita kaliin aja. 1 dikali 8. Hasilnya 8, kita data langsung. 8 itu hasil dari 1 dikali 8 atau 2 dikali 4. Udah habis ya. Di sini karena min 8, berarti yang kita cari itu selisihnya. Untuk selisihnya di sini min 7x. Min 7 ya. Berarti lebih tepatnya 1 dikurang 8. Berarti plus 1 min 8. Langsung kita faktorin aja. X plus 1 X min 8 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 0. Pindah ruas, plus 1-nya pindah ruas jadi min 1 sama dengan min 1 untuk X-nya. Atau X yang min 8 ya. X min 8 sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. 0, ini min 8. Pindah ruas jadi plus 8. Ya, plus 8. Sama dengan 0 ditambah 8 hasilnya 8. X 1-nya di sini min 1. X 2-nya 8. Ini untuk penyelesaian jika ABC-nya lengkap. Untuk contoh soal yang ABC-nya lengkap. Untuk kasus yang pertama, tadi kan ABC-nya lengkap. Kalau misalkan untuk yang kasus kedua, bentuk yang kedua, C-nya sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 2x kuadrat ya. B-nya 8x, C-nya 0 atau enggak ada. Nah, gimana ya cara menyelesaikan untuk bentuk yang seperti ini? Kalau untuk bentuk yang seperti ini adalah bentuk atau pembagian sama merupakan faktor. Kita tulis aja pembagi yang sama merupakan faktor. Langsung kita tulis ya, 2. Berarti di sini yang bisa dibagi 2 dan 8 bisa dibagi 2 ya. 2. X bagi X sama dengan X. 2X dikali X. 2X dikali 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, karena diperhatiin di sini pembagi yang sama merupakan faktor. Pembagi yang sama yang mana bilangannya? 2x ya. 2x. Langsung kita faktorin. 2x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorin. 2x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X plus 4
sama dengan 0. X sama dengan plus 4, pindah ruas ya, jadi min 4 gitu ya. Ini X1 nya 0, X2 nya min 4. Ini untuk kasus yang kedua kalau C nya 0. Baik, untuk yang kasus pertama, kedua, nah ini untuk kasus yang ketiganya. Kalau tadi kasus kedua itu B-nya, C-nya yang 0, kalau kasus yang ketiga ini B-nya yang 0. Langsung ke contoh soal ya. X kuadrat min 25 sama dengan 0. A-nya X kuadrat, C-nya 25, B-nya 0. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini? Kita ingat rumus yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A min B. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 kuadrat ya, dikurang X kuadrat. Langsung kita faktorin aja nih, X plus 5 dikali X min 5 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan 0, plus 5 nya pindah jadi min 5 sama dengan 0 dikurang 5 min 5, atau X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 5 nya pindah ruas jadi plus 5, X sama dengan 0 tambah 5, 5. X1 nya min 5, X2 nya plus 5. Sekian penjelasan materi akar persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya sudah paham tentang materi persamaan kuadrat ya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya pada 3.2, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, dalam melengkapi kuadrat sempurna pada persamaan kuadrat ini ada 5 langkah. Yang pertama, ubahlah persamaan kuadrat menjadi bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana koefisien dari AX kuadrat itu sama dengan 1. Langkah kedua, pindahkan konstanta atau C ke ruas bagian kanan. Langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan B per 2 kuadrat. Langkah keempat, ruas sebelah kiri kita faktorkan menjadi X plus B per 2 kuadrat. Dan yang terakhir, diselesaikan. Oke, untuk dapat memahami materi ini, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan papan tulis yang ada di depan. Contoh soal yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Masih ingat ya, langkah pertama yaitu ubahlah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dari X kuadrat sudah 1, berarti langkah pertama sudah memenuhi. Oke, kemudian langkah kedua, pindahkan
konstanta ke ruas bagian kanan. Maka X kuadrat ditambah 5X sama dengan, karena positif 6 ketika dipindahkan jadi negatif 6. Langkah kedua sudah memenuhi ya. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan B/2 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 5X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5/2 kuadrat. Langkah ketiga sudah memenuhi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat. Ruas bagian kiri kita faktorkan menjadi X plus B/2 kuadrat. Maka X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 plus 5/2 kuadrat. Kemudian diselesaikan. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan negatif 6 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25 per 2 kuadrat jadi 4. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan, nah ruas bagian kanan, karena di sini penyebutnya 4, kita jadikan atau kita samakan penyebutnya yaitu 4. Maka negatif 6 dikali 4, negatif 24 ditambah 25. Maka X plus 5/2 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25, jadi 1/4. Kemudian X plus 5/2 sama dengan, nah pangkatnya kita pindahkan ke ruas bagian kanan, jadi plus minus akar dari 1/4. Kemudian baru X ditambah 5/2 sama dengan, kita positif dulu ya, akar dari 1/4. Di sini kita ulang lagi ya. X plus 5/2 sama dengan akar dari 1/4. Nah, X plus 5/2 akar dari 1 ya. Akar dari 4 2. Maka X sama dengan setengah. Nah, 5/2 kita pindahkan ruas bagian kanan, jadi negatif 5/2. Maka X sama dengan, karena penyebutnya sudah sama 2, maka langsung dijumlahkan. 1 dikurangi 5 berarti negatif 4/2. Maka X sama dengan negatif 2. Ini untuk X pertama. X kedua, maka X ditambah 5/2 sama dengan negatif akar 1/4. Kemudian X plus 5/2 sama dengan negatif akar 1 1, akar 4 2. Maka X sama dengan negatif 1/2. Kemudian 5/2 kita pindahkan jadi negatif 5/2. Kemudian kita jumlahkan, maka X negatif 1, negatif 5, negatif 6/2. Maka sama dengan negatif 6 dibagi 2, negatif 3.
Sampai sini sudah selesai? Belum. Karena kita mencari himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian adalah pakai kurung kurawal ya. Kita biasakan memasukkan angka yang terkecil. Negatif 3, negatif 2. Berarti angka yang terkecilnya negatif 3, negatif 2. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sama ya. Langkah pertama, ubahlah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat, koefisien dari x kuadrat itu harus sama dengan 1. Nah, di sini ternyata belum 1. Ya. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Caranya kita ubah dengan cara dibagi. Karena di sini 2, maka kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi x kuadrat ditambah 6 dibagi 2, 3. 3x ditambah 4 dibagi 2. Jadi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini koefisien dari x kuadratnya sudah 1. Berarti sudah memenuhi langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, pindahkan konstanta ke ruas bagian kanan. Maka x kuadrat ditambah 3x sama dengan negatif 2. Sudah memenuhi ya. Kemudian langkah ketiga, kedua ruas ditambahkan dengan b per 2 kuadrat. Kita ambil b per 2-nya itu adalah persamaan yang kedua. Maka x kuadrat ditambah 3x ditambah b-nya adalah 3. Jadi 3 per 2 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah 3 per 2 kuadrat. Langkah keempat, ruas bagian kiri kita faktorkan dengan x plus b per 2 kuadrat. Maka x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah 3 kuadrat, 9 per 4, 2 kuadrat berarti 4. Maka x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan, kita ubah dulu penyebutnya menjadi 4. Maka negatif 8 ditambah 9. Maka x plus 3 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. X plus 3 per 2 sama dengan, nah kuadrat di sini kita pindahkan jadi plus minus akar 1 per 4. Baru x plus 3 per 2 sama dengan plus minus akar 1, 1 akar 4, 2. X yang pertama, yaitu kita ambil positif ya. X plus 3 per 2 sama dengan setengah. Nah, kemudian X sama dengan setengah
3/2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 3/2. Maka X sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan. 1 dikurangi 3, jadi negatif 2/2. Maka X sama dengan negatif 1 untuk X yang pertama. X yang kedua, maka X plus 3/2 sama dengan negatif setengah. Maka X sama dengan negatif setengah. 3/2 kita pindahkan jadi negatif 3/2. X sama dengan, penyebutnya sudah sama juga, negatif 1, negatif 3, negatif 4/2. Maka X sama dengan negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya harus ada kurung kurawal. Nah, perlu diingat kita memasukkan angkanya yang terkecil. Negatif 2, negatif 1, berarti negatif 2 dulu, kemudian baru negatif 1. Selesai. Gimana? Untuk matematika gampang bukan? Ya. Jadi matematika bersama Kang Idi asik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya yaitu soal latihan. Oke, baiklah kita ke soal. Yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Jika kalian sudah memahami materi kali ini, tentunya kalian dapat mengerjakan soal yang saya berikan. Dan bila kalian sudah mengetahui jawabannya, ketik jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Salam Kang Idi, bersama matematika asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian baik semua. Semoga kita sehat semua dalam lindungannya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat, ya. Sekarang kalian lihat, fokus semua ke depan, ke papan tulis ya. Lihat sini, menentukan persamaan kuadrat. Ya. Menentukan persamaan kuadrat ya. Kita akan bahas ya bagaimana menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat ada pada uji kompetensi 7.1, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, tentunya kita harus pahami dulu ya rumus ABC itu apa ya. Rumus ABC ya, perhatikan rumusnya, bunyi rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Kemudian di dalam rumus ABC ini ada diskriminan, yaitu B pangkat 2 min 4AC. Ini rumus ABC tidak terlepas dari diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, untuk itu kita lanjut ya. Bagaimana kita terapkan dalam penjumlahan dan perkalian. Nah, terutama kita akan terapkan dalam penjumlahan. A yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat ya. X 1 ditambah X 2 sama dengan
Nah, ini ada X1 dan X2. Tadi ada plus dan ada minus ya. X1-nya min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah X2 ya. X2-nya yaitu min B min tadi plusnya udah di X1. Tarik akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Maka X1 ditambah X2 sama dengan ya, X1-nya itu min B plus, sementara X2-nya min B min ya. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadilah rumus seperti ini. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ya. Kemudian kita lanjut ke B. Yang B itu bagaimana kita terapkan ya, apabila kita akan terapkan tadi jumlah ya, apabila kita jumlahkan. Sekarang yaitu bagaimana kalau kita perkalikan, kita kalikan, yaitu hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. X1 dikali X2 sama dengan, masuk ya, min B, kurung buka dulu ya, kurung buka min B plus tarik akar B kuadrat min 4AC per 2A, kurung tutup, kalikan, kurung buka min B min, tadi udah plus ya, plusnya itu untuk X1, X2 nya min, tarik akar B kuadrat min 4AC per 2A, kurung tutup ya. Maka lanjut X1 dikali X2 sama dengan, perhatikan X1 jadi X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat min B pangkat 2 min 4AC per 4A. Perhatikan, jadi X1 dikali X2 sama dengan B pangkat 2 min kurung buka B pangkat 2 min 4AC kurung tutup per 4A. Maka X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. Jadi terbentuklah rumus untuk perkalian persamaan kuadrat ya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Bagaimana anak-anak, sudah paham semua? Tidak terlalu sulit ya. Ini bisa kita kalian bisa, tadi Bapak sudah terapkan ya, perlahan-lahan ya, step by step ya, dengan tahapan-tahapan yang mudah untuk dipahami pada kalian semua. Untuk itu, agar lebih paham lagi, mari kita terapkan ke dalam soal ya. Sekarang kita terapkan ke dalam soal. Silakan anak-anak untuk fokus ya ke soal. Bagaimana ya? Kita masuk ke soal. Diketahui persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 plus 7X ya, X pangkat 2 plus 8X plus 7 ya. X pangkat 2 plus 8X plus 7 sama dengan 0. Tentunya apabila kita terapkan dalam rumus ABC, kita harus tahu mana nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Sekarang kita lihat ya. Kalian perhatikan, untuk mana A-nya? A-nya itu yaitu yang terletak di koefisien X pangkat 2. Berarti yang berada di depan X pangkat 2. Karena ini tidak ada angkanya, maka sama dengan 1. Maka koefisien X pangkat 2 sama dengan 1. Maka A sama dengan 1. Kemudian untuk B yang berada di koefisien X
yaitu plus 8 ya. Maka B sama dengan 8. Kemudian C merupakan konstantanya, yaitu plus 7. Maka C merupakan konstanta yaitu 7. Nah, barulah kita terapkan pada dalam rumus ABC. Ya, X1 X2 sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kalian masukkan ya. Min B, awas ya, di sini plus minus ya, min B. Nah, di sini maaf. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kamu lihat X1 dan X2 ya. Min B plus minus ganti B kuadrat ya, ganti B nya dengan 8 ya, jadi min 8 plus minus B pangkat 2 berarti 8 pangkat 2 min 4 A nya 1 C nya 7 dibagi 2A, A nya 1, 2 kali 1 ya. Maka min 8 plus minus tarik akar B pangkat 2 itu 8 pangkat 2 64 min 4 kali 1 kali 7 berarti min 28 dibagi 2 kali 1 2. Maka min B min 8 plus minus tarik akar 64 dikurang 28 sama dengan 36 dibagi 2. Maka X1 nya ya, X1 nya sama dengan ya, kita gunakan X1 tadi kita menggunakan plus ya yang di atasnya. Maka min 8 plus tarik akar 36 dibagi 2. Maka X1 nya min 8 plus akar 36 yaitu 6 dibagi 2. Maka min 8 ditambah 6 sama dengan min 4 sama dengan maaf min 2 dibagi 2 sama dengan min 1 ya. Jadi untuk X1 hasilnya adalah min 1. Maka X1 nya adalah min 1. Sementara untuk X2 nya tinggal kita gunakan min ya. Maka X2 sama dengan min 8 min tarik akar 36 per 2 ya. Maka min 8 min akar 36 yaitu 6 per 2. Maka min 8 min 6 sama dengan min 14 per 2. Maka hasilnya X2 nya yaitu min 7. Jadi X2 nya adalah hasilnya min 7. Maka penerapan dalam rumus ABC sudah dapat kita ketemui, dapat kita tentukan di mana nilai X1 nya sama dengan min 1, kemudian X2 nya sama dengan min 7. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa ya semuanya ya? Bapak rasa karena waktu sudah tinggal 3 menit lagi, maka anak-anakku sekalian nanti Bapak akan berikan soal ya, PR untuk di rumah. Mungkin pembelajaran untuk hari ini sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon Bapak mohon maaf ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan berikan PR. Untuk itu anak-anakku sekalian ya, biasakan kalian aktif, dan apabila dikasih tugas atau PR ya oleh Bapak, mohon semuanya untuk mengerjakan. Itu aja pesan dari Bapak. Salam sehat semua. Semoga kalian ya, kita tetap sehat semua, dapat beraktivitas ya, dan dapat kalian melanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Untuk itu
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.